Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahi alafa bainana wa alafa baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwanah. Thaniyan salatan wa tasliman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa uswatuna wa qudwatuna ila yaumil akhir. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat jihad, jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah, dan senantiasa berharap atas setiap amalan ibadah kita, mulai dari kita terbangun sampai tertidur, baik itu ibadah yang berkenaan dengan tujuannya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah yang wasilahnya kita sebagai makhluk Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, dan seterusnya. Muamalah kita kepada sesama manusia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita di pekan yang lalu, dan kita sudah memasuki akhir dari bab tentang jamak wal qasar dan sebab-sebabnya untuk menjamak wal qasar itu sendiri. Salat mana saja yang boleh dijamak, ya, saat kapan saja boleh diqasar, dan seterusnya. Batasannya dan seterusnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau masih belum jelas, belum belum benar-benar bisa mencerna dengan baik atau terlupa, ya, tidak dicatat dan yang lain, silakan, ya, kasihan like dan share-nya YouTube-nya Masalah Al-Jihad, ya. Masih satu orang, dua orang yang melihat sehari, tinggal diubah kembali, iseng-iseng, ya, bahasanya sedih banget, iseng-iseng gitu ya, sambil makan, sambil ngerjain apa gitu ya, tinggal kedengaran suaranya saja, tinggal mengkondisikan supaya mengingat, ya, batasannya orang yang boleh menjamak salat seperti apa, ya, tatkala dia mungkin, dan seterusnya, sampai berapa hari boleh menjamaknya, memuaskannya, dan seterusnya. Dan terakhir dari bab, ya, tentang jamak wal qasar ini, tentang bagaimana menjamak salat di waktu hujan. Begitu juga menjamak disebabkan sakit atau alasan yang diperbolehkan. Nah, tatkala hujan, kepada sudah kita bahas, para ulama mengatakan, ya, boleh, dan Rasulullah SAW pernah melaksanakan dengan para sahabat, ya, termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW menjamak salat maghrib dengan isya apabila hujannya lebat. Sekali lagi catatannya, apabila hujan lebat, itu sunnah menjamak maghrib dengan isya. Jadi dijamak, entah itu mau ditakdim ataupun ditakhir. Kalau hujannya kira-kira lebat, tidak memungkinkan untuk ke mushola atau ke masjid, atau bisa saja misalnya hujannya lebat sampai bocor dan seterusnya, belum beresin gentengnya, belum ini ngerapin ini dan seterusnya, sampai habis waktu, maka di dalam Islam, ya, Rasulullah nanti di akhir kita akan membahas bagaimana tentang bab di atas, bahwa Rasulullah SAW itu pernah, ya, beberapa kali di kalangan para sahabat menyaksikan beliau melakukan atau menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya. Adalah itu sekalian karena
Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan atau memberatkan dari hambanya untuk melakukan ibadah. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil di sini, artinya sejak awal bab salat kita sudah bahas, ya, itu tidak ada sebenarnya satu poin alasan seorang muslim itu untuk meninggalkan salat. Itu intinya Pak, dalam bab salat ini. Jadi bab wudu, bab salat dan seterusnya sampai terakhir menjaga al-qasar. Ya, sampai nanti kita setelah ini akan masuk ke bab salat berjamaah, salat berjamaah, salat berjum'ah, keutamaannya dan seterusnya, apa hukumnya orang yang meninggalkan dan seterusnya. Bagaimana cara mengatasi ngantuk tatkala khatib sedang khatib itu ngantuk. Nah, kemarin pertemuan kita sebelumnya, Ustaz boleh nggak sholat tatkala khatib itu sudah mulai? Nah, nanti ada dalil-dalil pernah kita bahas itu juga, ada dua pendapat. Nah, nanti dalil yang lebih jelasnya itu nanti setelah bab tentang jamaah. Nah, jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Poinnya adalah tidak ada satupun alasan seorang muslim itu untuk meninggalkan sholat, untuk meninggalkan sholat sekalian. Sibuk apapun, hatta Rasulullah SAW dan para ulama menafsirkan tentang perikanan boleh menjamak sholat seandainya kita lagi jualan atau lagi kerja, belum selesai nih deadline kerjanya, harus laporan, kalau enggak bisa dikeluarkan atau enggak bisa di blacklist sama bosnya dan seterusnya, boleh menjamak sholat kondisi itu, boleh. Kekhawatiran ya nanti mata pencaharian hilang. Tapi kita tidak boleh Ustaz, rezeki itu milik Allah. Ya, tawakal kita boleh. Tapi tatkala akan terjadi, misalnya, ya kita contohnya mengajak saudara kita akan hijrah, bertanya, tidak bisa langsung sekonyong-konyong langsung drop. Ada tahapannya. Sama dengan bagaimana dakwahnya Rasul. Sekali Rasulullah, seorang Nabi dan Rasul, enggak. Di dalam sejarah itu beliau mengislamkan dan mentauhidkan kaum Quraisy itu bukan bilangan hari, bukan bilangan pekan, bulan, tapi selama 13 tahun. Ya, di Rogan Arba bin Arba secara diam-diam pentahapannya ada, secara halus dan seterusnya, sampai dilempar dengan kotoran, diludahi dan seterusnya di depan rumah beliau, tapi beliau tetap bersabar. Ada pentahapannya. Nah, tatkala ada saudara kita misalnya masuk ke dalam hal yang riba, gitu ya, dia mengerjakan riba, sedangkan mata pencaharian dari sana nih. Nah, kita kalau sudah ngaji, bagaimana masalah ngaji, yang ada ustaz yang menjelaskan maka harus tinggalkan yang benar. Dalilnya tentang riba itu harus ditinggalkan. Karena kita menantang Allah untuk berperang. Tapi permasalahannya, ya sudah gaya hidup istrinya, makan dari itu mewah, anaknya dan dia sendiri. Tatkala kita menasihatkan dia ikut dia ngaji, langsung ditinggalkan hari itu juga pekerjaannya. Lalu dia tahu kalau akan hijrah istilahnya seperti itu, dan yakin Allah berikan rezeki. Tapi ingat, itu ada proses. Sebelum kita meninggalkan atau saudara kita dalam seperti itu, proses dulu, step-stepnya dulu. Siap nggak dia nanti setelahnya? Banyak kejadian. Tatkala selesai hijrah, dia meninggalkan misalnya masa-masanya kelamnya itu, inginnya dia lillahi ta'ala. Tapi tatkala tidak ada persiapan, kajian, tauhidnya, kesabarannya dan seterusnya, tatkala itu dia terpuruk, dia tidak bisa menghidupi istrinya, anaknya dan bahkan dia stres. Alhamdulillah, balik lagi ke maksiatan. Alhamdulillah. Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Jadi hal ini yang perlu kita perhatikan. Maka di dalam sholat pun konteksnya jangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kesimpulannya tidak ada satupun dalil ya yang membolehkan seseorang muslim itu untuk tidak sholat. Kalau untuk menjamak atau untuk mentayamum dan seterusnya itu ada. Untuk mengqasarnya itu kan. Tapi untuk tidak sholat itu tidak ada. Ya, sampai awal bab kemana sholat itu tidur kita, lupa kita kapan kita bangun dan kapan kita sadar bahwa kita tadi tidak sholat. Di sana kewajiban sholat terus ditunaikan. Itu intinya. Maka mengerjakan sholat yang menjamaknya tatkala hujan, lebat, banjir, takut digigit ular dan seterusnya itu boleh menjamak sunnah. Tapi semasa kita masih mampu dan bisa, maka asal lebih baik dikerjakan sesuai dengan waktunya. Dan jamaah Subhanahu Wa Taala, kemarin kita sudah menyinggung juga tentang menjamak salat itu tatkala dalam kondisi sakit atau alasan yang membolehkannya.
Maksudnya alasan yang membolehkannya adalah ya tatkala dia misalnya dalam kondisi sakit sulit untuk dia bangun, lemah, benar-benar lemah. Misalnya contoh, kita sedang sakit tipes nih, ya Pak Ente pernah tipes, dengan infus dan segala macam, kita pernah mungkin merasakan tipes itu sendiri lah, gitu ya. Saya juga pernah dulu sampai tinggal tulang saya waktu masih di pondok, bahkan diantarkan ujian terakhir itu di rumah dikerjakan, ya itu pernah mengalami. Ya. Tapi tatkala kondisi kita lemah tidak bisa, boleh menjamak, boleh untuk memperingat daripada kita melakukan. Takutnya nanti tatkala subuh itu datang, kita menjamak, mentakdim atau mentakdim ke salat asar dengan diwaktukan di waktu zuhur. Ya, karena khawatir nanti sudah zuhur kita mengerjakannya, karena itu pas kita nyenyak tidur, pada minum obat dan seterusnya, maka itu dibolehkan menjamaknya. Ya, ditarik asar dikerjakan di waktu zuhur atau sebaliknya. Begitu juga dengan waktu kita sakit ada. Itu dia Ibnu yang mengatakan di dalam mazhab yang paling luas, ya, memberikan keringanan bagi orang yang sakit atau dalam kondisi dia dengan alasan atau dengan hubungan syar'i, itu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Hambaliyah, ya, Hanabilah, itu yang memberikan keluasan. Baik itu boleh menjamak bagi seseorang yang sedang sibuk bekerja, boleh menjamak bagi orang yang dalam kondisi pekerjaan yang belum selesai, ya, atau dalam sebuah riwayat Imam An-Nasai mengatakan hadis secara marfu, ini marfu hadisnya, ya, langsung menyampaikan Rasulullah SAW bersumber dari baginda Rasulullah, sampai dibolehkan pula menjamak bagi juru masak atau tukang roti yang lagi bikin roti, ya, karena takut nanti hartanya menjadi rusak, atau roti yang dia bikin belum kelar, zuhur lewat sampai menjelang asar belum kelar, takutnya nanti akan rugi sekian jutaan, maka boleh dijamak, boleh. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi itu menurut Taimiyah. Maka jangan subhanahu wa ta'ala, sekecil pun seberat bagaimana kondisi kita, jangan sampai meninggalkan yang namanya salat itu intinya. Lalu menjamak salat karena ada keperluan. Ini juga ada dalilnya di dalam Sahih Muslim Imam An-Nawawi di mazhab Syafi'i. Ya, begitu juga di dalam beberapa kitab Al-Mughni, ya, itu kitab yang mana secara umum dipahami oleh di dalam mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi mengatakan sejumlah ulama berpendapat tentang tatkala menjamak salat itu dibolehkan karena apa? Ada keperluan. Ya, apa saja keperluan itu? Yakni walaupun seseorang itu dia mungkin bukan dalam kondisi perjalanan. Kalau kemarin kan dia safar perjalanan, ada dalilnya, ada syar'inya. Tapi ini orang tinggal di sini, kita tinggal di Ciketing, Mustika Jaya, yang Manggarai Gading, boleh dia menjamak kondisi kapan? Tatkala jika ada sesuatu keperluan asalkan tidak menjadi kebiasaan. Sesekali waktu aja, jangan keenakan gitu. Nah jadi ya, nanti mentang-mentang nanti ikut pengajian malam Ahad, boleh menjamak, walaupun mungkin keenakan dijamak terus, ya nggak boleh. Tapi sesekali karena ada keperluan. Maka di sini Ibnu Sirin dan Asy'ari dari kalangan ulama Malikiyah juga berpendapat seperti itu. Kalau tadi Imam An-Nawawi, Asy-Syafi'i, ya begitu juga dengan para ulama Malikiyah. Ya, maka pendapat ini juga di kalangan Syafi'iyah yang mengatakan pendapat ini menjadi pilihan Ibnu Munzir tentang bagaimana dibolehkan menjamak tatkala ada keperluan walaupun yang mungkin. Keperluannya apa? Tentunya jauh dari hal berbuat kezaliman, mencelakai orang, berbuat salah, ya, atau mengerjakan sesuatu yang diharamkan Allah. Ya, itu tidak boleh. Tapi kalau selama dia untuk ma'isyah keluarganya, selama untuk itu dalam konteks beribadah, dalam konteks dia bekerja dan yang lainnya, maka itu dibolehkan. Tapi catatannya sesekali saja. Maka di dalam kitab Al-Mughni disebutkan jika setelah melakukan jamak takdim, ada takdim bisa ditakdim, misalnya dia zuhur dengan asar. Asar ditakdim dikerjakan di waktu zuhur. Ya, jadi waktu asar ditarik dikerjakan di waktu zuhur. Ternyata kesulitan dia dalam bekerja itu dia khawatir tadi jangan saya
karena menyelesaikan pekerjaan saya ini nanti nggak sempat sholat asar. Ya udah saya jalan saja deh, saya taktik sholat asar ke sholat zuhur. Niat zuhur dulu, langsung dikerjakan sholat asar, selesai mengerjakan sholat zuhur. Ini ternyata pekerjaannya selesai jam 2, waktu asar belum tiba. Maka dia nggak perlu mengulang sholat asar. Ya, sudah sadar gugur kewajiban asar dan karena sudah menjalankan. Ini sama hukumnya dan kalau kita membahas tentang tayamum dulu, masih ingat? Tatkala kita mencari air di zaman Rasulullah SAW tadi di dalil yang sahih, cari air tidak ketemu, maka disyariatkan tayamum menggunakan hukum. Ternyata tatkala selesai sholat ada salah seorang orang yang menemukan air, gitu ya. Waktu sholat belum selesai, belum berakhir, maka bagaimana, harus wajib nggak dia mengulang wudu dan sholat lagi? Nggak perlu, ya tidak perlu, karena tadi sudah mencari air susah. Kalau berikutnya sampai bermil-mil atau berkilo-kilo baru ketemu air, gitu ya. Maka tidak perlu dia mengulang. Atau tatkala dia selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hujan, ada air, lalu mengulang sholatnya nggak perlu. Maka di sini disebutnya tatkala seseorang mempunyai keperluan, dan itulah boleh dia menjamak selama tidak melakukan maksiat tujuannya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, dari yang berikutnya al-bab as-salatu ala al-waqt atau ala ta'ala. Dibolehkan kita salat menjamak tatkala berada di kapal, laut, pesawat, kereta, mobil, bis dan seterusnya. Kembali lagi, intinya poinnya adalah tidak ada alasan seorang muslim untuk tidak salat. Mau berjalan dimanapun, arah kiblatnya enggak, mau arah barat, mau arah timur, selatan, mau arah ke atas kan pesawatnya lagi landing begitu, mau lagi landing naik ke atasnya kan atas tuh, mana ada kiblat ke atas. Ya, tatkala itu kita waktu sholat mulai kita mulai sholat sah mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Maka di sana jemaah ulama, para ulama mengatakan sah sholatnya menghadap searah daripada kendaraan yang dia tumpangi. Maka kata Rasulullah SAW, "Salli fiha qa'iman illa an takhafal gharqa." Salatlah di atasnya dengan berdiri kecuali bila engkau takut tenggelam. Ini hadis. Nah, zaman Rasul tidak ada pesawat, nggak ada bis, nggak ada kereta, nggak ada mobil, nggak ada apa lagi Pak? Yang ada hanya kapal. Ya, jadi kapal ada perahu. Ya, maka tatkala itu Rasulullah SAW merintahkan melaksanakan untuk mengerjakan salat dan sahabat salat dengan berdiri. Tapi kata Rasul, seandainya takut tenggelam jatuh karena goyang ombaknya atau arusnya kencang, maka boleh berduduk. Ya, sama dengan kereta, kencangnya kereta gitu kan. Nah, ya, kalau memaksakan diri berdiri, mau jatuh dan seterusnya, maka dibolehkan tatkala itu dengan duduk dengan syarat ya gerakan-gerakan yang sesuai dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat dan dijelaskan oleh para ulama. Maka doa apa saja? Nah, ini ada perbedaan doa di dalam safar. Kalau kita dalam safar kan doa kita Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Satu. Yang masyhur ada lagi. Apa lagi banyak? Bismillahirrahmanirrahim, Al-Mursalah, Inna Rabbi Laghafurur Rahim. Apa lagi? Yang sering Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa pergi Rasulullah mengajarkan kepada sahabat dan sahabat mengajarkan kita, dan tatkala pulang itu berbeda. Ya. Begitu juga tatkala Ibnu Umar meriwayatkan salah satu hadis doa Rasulullah SAW jika beliau melihat sebuah desa. Kita pulang kampung masuk desa baru, sama beda lagi doanya. Maka di sini jangan perlu kita perhatikan doa yang masyhur juga ya sebagai musafir itu. Kita berpergian bukan hanya cukup Bismillahirrahmanirrahim saja. Kita hanya bertawakal kepada Allah. Ternyata ada doa yang diajarkan baginda Rasul. Apa itu?
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, ya, aku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang dinisbatkan atau apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tawakal. Mau diapain saja udah terima. Ya, mau jadi miskin, mau jadi orang kaya tawakal, ya bismillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan meyakini tidak ada daya kekuatan, ya, kecuali datang dari milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni dilanjutkan. Ya Allah, a'udzu bika an adilla aw adalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan, ya, sesat dan disesatkan. Pernah Bapak mengalami perjalanan pulang kampung disesatkan? Ya, kalau agak angker Pak desanya, nggak ketemu alam. Gitu. Aku pernah masuk kampung tiba-tiba disesatkan oleh Google kan ya bagian daripada bisa nyesetin Pak. Kalau Google Map nggak tahu sesat, masuk ke kampung, masuk ke kebun, masuk ke hutan. Ya kalau masih siang aman. Tapi kalau udah lewat jam 9, 10 malam mau ngeri-ngeri sedap juga gitu. Tiba-tiba jurang. Maka inni a'udzubika an adilla aqwala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala makhlukmu atau segala yang bisa menyesatkan atau yang menyesatkanku dan bisa menyesatkan. Au azila wa azalla. Ya aku, ya Allah, aku berlindung juga kepadamu dari tergelincir atau digelincirkan. Baik mau naik mobil, jalan kaki masuk ke dasar, kalau pulang atau naik pesawat bisa tergelincir, tatkala take off, tatkala landing dan seterusnya. Atau digelincirkan orang dengan cara apa? Ini nanti Pak RT kita lewat sini nih, saya mau sihir dia. Syaratnya sama dukunnya, taruh bendanya di sini yang biasa dia lewat. Nah besok pagi pasti akan bincang sebelah. Bisa. Dan itu kalau Bapak mau bukti, bisa kita nanti pulang ke kampung saya, tapi bukan di Lomboknya, di NTB. Kita nyebrang lagi ke Sumbawa, mau Bima. Wah itu baru keren. Itu bisa debusnya mirip-mirip dengan Banten. Mungkin lebih seru juga kan? Pacuan muda aja Pak, misalnya itu kuat-kuatan dukun. Ya, satu kali langkah, kalau kurang kuatnya langsung patah kaki kudanya, bukan langsung bongkar di 4 gitu. Ya. Yang namanya sering temukan koi yang tilawahnya bagus-bagus itu, kan kebanyakan dari NTB main Sumbawa, Bima, bagian juga dari Lombok. Itu nggak berani mereka kalau diundang itu sembarangan minum air yang disuruhkan. Pasti langsung habis suaranya hilang. Langsung dia menjadi orang apa kalau bahasa nggak bisa ngomong? Gabu. Nggak bisa ngomong, hilang suaranya. Itu cara bahasa Inggris seperti itu. Makanya dia punya orang tua dan seterusnya. Nah ini yang diajarkan Rasulullah. Awazila Rasulullah dari tergelincir dan digelincirkan, tergelincir dan orang yang menggelincirkan kita. Al-Uzlima al-Awwal, atau dari perbuatan yang menganiaya dan dianiaya orang. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Au aj'ala au ij'ala 'alayya, atau berlindung ya Allah lindungi kami dari perbuatan yang bodoh atau dibodohi orang. Bodoh ya, atau dibodohi orang, ditipu. Ini juga penting diajarkan untuk yang punya karyawan. Ya, ketika ada hipnotis ya, atau enggak yang lain, atau dia mungkin mohon maaf karena memang kurang respeknya dari pemahamannya atau keilmuannya atau dia keterampilannya, ya bisa dia menjadi dipintarkan. Maka kemarin kita ajarkan doa, ya Hayy ya Qayyum, ya Allah yang Maha Hidup yang Maha Kuat, aslih li sya'ni kullahu, perbaiki keadaan fisikku ya Allah, sakit jangan, ekonomi diperbaiki, kondisi hati yang mudah gulana jadi baik dan seterusnya. Pula secara menyeluruh. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatan. Jangan sekali-kali ya Allah tinggalkan aku ya dari pengawasan walaupun sekali mata saja. Jadi kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jangan Subhanahu wa taala. Lalu ada riwayat hadis doa yang diajarkan oleh Ali, yang
langsung beliau melihat Rasulullah. Apa dari bapak itu Ali, yang aku mendengar melihat Ali, ya, radhiyallahu anhu al-Atiya badan. Ini tatkala Ali menjadi Amirul Mukminin. Berarti beliau Amirul Mukminin yang keberapa Ali? Yang keempat setelah Utsman bin Affan. Ya, tatkala menjadi Amirul Mukminin, Ali itu menaiki kendaraannya. Yang keberhafalna wa ala jalur kali. Tatkala beliau menaikkan kakinya di atas tunggangannya, ya, di dalam atas onta atau kudanya, qala bismillah. Tatkala beliau sudah mapan, enak, kita duduk di mobil, pesawat, ya, bis dan kendaraan, Ali mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah. Fala astawa 'alaiha, tatkala beliau dengan lapang tenang baik, ya, berada di tempat tunggangannya, tempat duduknya di mobil atau di kendaraan, qala alhamdulillahi subhanahu. Dia mengatakan segala puji milik Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kata Ali, sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, yang telah menundukkan hewan ini untuk kita, yang telah menundukkan, mengendalikan hewan ini. Bukan hanya kuda dan unta di zaman itu, juga termasuk mobil yang kita kendarai, termasuk motor yang kita ambil gasnya, termasuk juga kita mengendarai sebagai penumpang pesawat, kereta dan bis dan seterusnya. Allah yang menggerakkan. Yang Ustaz, ada bensinnya, ada sopirnya. Nah kalau sopirnya apa? Nah kalau kita misalnya lagi mabuk, lagi ngantuk naik kendaraan, berani. Maka inilah doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya Allah, ya, lindungi yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang bekerja engkau ini kan. Sesungguhnya engkau lah yang menundukkan kendaraan ini atau hewan tunggangan ini. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah. Alladzi sakhkhara. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma alhamdulillahi ta'ala. Lalu Ali mengucapkan alhamdulillah ta'ala 3 kali. Selesai mengatakan bismillahi, ya, alhamdulillahi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu Ali mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Waqabbara thalatha, dan bertakbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini jarang orang melakukan ini. Dan ini cara Rasulullah SAW. Tsumma qala subhanaka la ilaha illa anta. Lalu dilanjutkan selesai beliau mengatakan tahmid alhamdulillah 3 kali, bertakbir 3 kali selesai berdoa tadi. Lalu Ali, subhanaka la ilaha illa anta qad zalamtu nafsi. Subhanaka, segala puji suci milik Kau ya Allah. La ilaha illa, tiada Tuhan yang disembah selain Kau. Kita puji Allah. Illa anta qad zalamtu, ya Allah, sesungguhnya kalimat qad ini di dalam bahasa Arab itu pasti, nggak ada keraguan. Pasti kita ini semua berbuat salah, pernah berbuat salah dan dosa. Qad zalamtu nafsi, atas diri. Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Tsumma dhahika faqultu, lalu Ali ketawa, senyum dia, ketawa sendiri. Lalu beliau di sini bertanya, faqultu mimma dhahika ya Amir, kenapa engkau ketawa lagi? Kok selesai berdoa, bertakbir, bertakbir, mengatakan memuji Allah, selesai itu belum ketawa, kenapa? Ali menjawab apa? Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala mithla ma fa'altu. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW selesai membaca doa tadi, bertahmid, bertakbir 3 kali, lalu mengesahkan Allah, dan beliau tertawa tersebut. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ya, qala ya'jabu rabbuhu. Allah itu takjub, Allah itu senang, Allah itu bahagia, ya, bergembira melihat siapa? Min ibadihi, dari kalangan hambanya. Idza qala rabbi firli, apabila seorang hamba mengatakan ya Allah ampunkan segala dosa, berarti kita menghambakan diri kepada Allah. Kita pasti punya dosa salah. Jangan pernah merasa paling
enggak punya salah dan dosa. Ya, maka Allah Ta'ala kata Rasul, senang Allah ya melihat seorang hamba itu. Alim al-abdi annahu la yaghfiru dzunuba 'alayhi. Kenapa? Karena seorang hamba itu menyadari bahwa tidak ada seorang pun makhluk yang bisa mengampunkan dosa selain aku, kata Allah. Itu kata Rasulullah. Ya, jadi ini sebenarnya doa yang lebih luar biasa. Ya, insyaallah kita nanti saya tuliskan di grup. Ya, saya minta di depan sudah bisa dihafalkan. Ya, kita insyaallah praktikkan dulu. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw adlama aw ajhala aw yujhala alayya. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilayna wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini bagian daripada pengamalan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat ini diamalkan di setiap kita perjalanan yang rutinitas kita sehari-hari memang mengadakan perjalanan, apalagi kapal dan seterusnya. Maka ini bagian daripada bagian daripada kita menghidupkan pertama sunnah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu ketika Ibnu Umar, sebagaimana saya sampaikan tadi, Rasulullah SAW beliau melihat sebuah desa, ya, sebuah desa. Kita masuk, ya, lalu akan pulang kampung. Ada bepergian. Biasanya kan kalau ada Idul Fitri itu kalau kita lihat itu langsung jauh ke kampung sebelah dan seterusnya. Kita udah lama tak pulang, Pak. Udah sekian tahun, saya 2-3 tahun, 100 tahun sekali dan seterusnya. Berarti ada sesuatu yang berubah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan apa? Tatkala kalian masuk ke desa yang baru, maka ucapkan Allahumma barik lana fiha 3 kali. Allahumma barik lana fi, bukan Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Karena tujuannya sudah berlalu makanya. Tapi desa baru, Allahumma barik lana fiha 3 kali. Allahumma barik lana fiha. Ya Allah, berkahilah aku di dalam desa itu nanti. Jangan sampai ada disihir, diisangi dan seterusnya. Allahumma rzuqna janaha. Lanjutannya, ya Allah, ya, berilah kami rezeki dan hasil panen yang melimpah nanti tatkala berada di desa itu. Wa habibna ila ahliha, dan jadikan kami dicintai, disenangi, ya, oleh penduduk desa itu. Sama tatkala mohon maaf, kita ini berlaku doa ini bukan hanya di desa. Nanti kalau kita masih ngontrak seperti saya nih, ngontrak sana, ngontrak sini rumah, masuk ke RW 1, besok pada tahun depan kena naikin kontrakannya, kawasan mau dipakai dan seterusnya, lalu ujungnya nggak dipakai juga, ya. Karena tujuannya memang iseng mau naikin gitu kontrakannya, tapi kita nggak kuat bayar, ya sudah alasannya mau dipakai. Gitu. Kalau kontraknya naiknya 1 juta ya masih aman, 2 juta. Tapi kalau udah loncat jadi 4 juta, 5 juta ya tekor gak kuat juga ya, pindah ke RW yang lain atau ke perumahan blok yang lain. Nah, doa ini juga berlaku supaya kita bisa berinteraksi, nggak dianggap tertutup, nggak eksklusif,
nggak dianggap ini, nggak bergaul dan seterusnya. Luas kita dalam menyampaikan. Dan ini juga bisa ya dijadikan sebagai doa tatkala kita menyampaikan ya sesuatu kepada maka wahabibna ila ahli, ya Allah cintai aku dan kita jalan berada di desa. Itu ada orang-orang yang tinggal di sana atau RW di sana atau masyarakat RT tersebut. Wahabib salihi ahliha ilaina, lalu jadikanlah kami mencintai orang-orang yang saleh di antara penduduk itu. Karena kita penduduk baru, warga baru, jadilah ada orang yang saleh, rajin ikut masjid. Kita kepada Allah supaya kita dicintai, didoakan sama orang tersebut, sama kiai tersebut, ustaz dan seterusnya. Maka tidak ada salahnya ketika kita melakukan perjalanan dari jamaah. Maka ini menjadi semua hal itu juga dari Bunda Aisyah. Kalau sudah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, berarti ini datangnya dari langsung didengarkan oleh beliau. Ya, didengarkan oleh beliau. Apa Rasulullah SAW sudah mendekati suatu desa yang dimasukinya, beliau mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi khair. Ya Allah, aku meminta as'aluka kepadamu min khairi hadhihi, kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan di dalam desa ini. Wa khairi ma jama'ta fiha. Dan begitu juga dengan ya kebaikan-kebaikan yang nanti aku inginkan di dalam desa tersebut, di dalam perkumpulan masyarakat desa tersebut. Allahumma rzuqna janaha wa'idna min walaha. Ya Allah, ya, kita meminta kepada Allah, ya, berilah kami rezeki dari hasil panen kepadanya. Ya, lindungilah kami dari penyakit-penyakitnya. Penyakit bisa saja terjadi dalam desanya, kita kalau baru belum kuat ilmu kita, maka kita perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habibna ila ahliha wa habib salih ahlina. Sama dengan redaksi yang tadi. Ya, jadi kan kami mencintai orang-orang yang ada di dalam desa tersebut, di dalam RT RW tersebut, dan begitu juga orang-orang soleh yang ada di dalam itu mencintai saya, mencintai kami sebagai penduduk baru atau orang. Dan saya yakin jawab. Kalau Bapak Anda bacakan doa ini dan ini diajarkan baginda Rasulullah SAW, nggak akan kaku bermasyarakat. Ya, yang mau berkaku dalam masyarakat, mau diam sendiri saja. Ya, apalagi saya sering mengisi, mohon maaf, tatkala seseorang itu pindah mobil rumah baru. Yang paling pertama saya berikan penasihat akan diri saya sendiri. Yang pertama itu ya harus luwes kepada tetangga. Kita harus bisa. Tetangga nongkrong walaupun nggak apa, walaupun dia misalnya kita khawatir ada ghibah dan lain-lain, mereka keluar sebentar saja. Kita stop saja yang penting hadir di sana. Ya, di sana kita tahu nanti informasi ada yang sakit, ada yang kekurangan ini dan seterusnya, ada yang kesulitan ini dan seterusnya. Ya, karena kenapa? Kita sakit dan meninggal, keluarga kita jauh. Yang paling pertama keluarga terdekat siapa? Tetangga kita. Yang menyiapkan tenda pertama, berikan kain kafan koordinasi dengan DKM dengan RT. RT direkodkan minta tanda tangan nanti surat kematian rumah sakit, ACC-nya mau dikuburkan di mana. Kalau kayak ini semua nungguin orang kampung atau keluarga kita mesti hadir kirim wisata, nggak bisa. Jadi tetangga itu yang pertama yang memang harus benar-benar. Maka Rasulullah SAW itu sangat berhati-hati dengan jiran. Ancamannya apa? Mereka orang yang menyakiti jirannya, orang yang memberikan senantiasa kepada tetangga kirikannya yaitu sakit hati, ya, atau membuat ini. Makanya kan ada aturan yang kita pernah ditanya. Gimana kalau ada orang senang dia musik, kalau mungkin is okay kalau dia kedap suaranya di dalam rumahnya. Tapi kalau sampai mengganggu tetangganya, oke, dari ucapannya tetangganya terjadi masalah. Kalau dia senang nyanyi juga, ternyata ada anak bayi kecil. Atau tidur gitu, senang nyanyi kan? Tapi kalau sampai mengganggu dia, sampai sakit dan seterusnya, bisa amal ibadah kita diambil sebagian di sana dan kita. Ya. Jadi jiran itu menjadi. Maka di dalam hadis yang jirannya masjid itu kan sampai mendengarkan azan dan iqamah. Barang siapa yang mendengarkan azan dan iqamah jaraknya 40 rumah dan seterusnya, maka wajib mendatangi azan. Itu jiran tetangga masjid. Nah itulah selama sebaran jiran, para ulama mengatakan rumah kita
tahu kondisinya. Apakah dia memang anaknya masih bisa makan enggak, ekonomi bagaimana, dia sakit enggak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu seorang muslim diajarkan seperti itu. Maka di dalam surah yang sering kita hafal dan sering kita bahas juga ya, tentang fasholli li rabbika wanhar. Ya, selesai sholat kita lebih wa amma sa'ila fala tanhar. Di dalam surat Duha, orang yang meminta-minta ya jangan kalian hardik, jangan singgah masih dan itu adab ya, itu adalah biasa adab yang diharuskan bagi Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, dan semoga ini menjadi ya, peluang amal kita dari doa yang diajarkan kepada kita Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan setiap amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir mohon maaf kepada jemaah ya, di ba'da isya saya tidak bisa melanjutkan karena harus selesai isya itu sudah di di 19 mengisi juga ya, itu ada pasien malam puncak ya. Jadi diminta untuk mengisi, jadi pada mulainya pada isya. Semoga Allah Subhanahu dengan kesehatan kepada kita, dan mohon doa kepada bapak-bapak semoga kita dilindungi dari segala macam hal kita beruntung bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna saghira. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل تعليمنا هذا الليل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفنا وأنت الشافع، اشفنا وأنت الشافع، اشفنا وأنت الشافع. لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. ربنا معاك إذا ذكرت قبل الجلسة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.